Salam, perkenalkan nama saya Yulfrin Eliezer Matan, NIM 19410152. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Yang pertama, dalam sebuah praktikum di laboratorium biofisika diperoleh pengukuran dua variabel, yaitu variabel X dan Y, seperti disajikan pada tabel berikut. Nomor 1, variabel X-nya 60, variabel Y 300. Yang kedua, variabel X-nya 90, variabel Y 490. Yang ketiga, variabel X 30, variabel Y 180. Keempat, variabel X 80, variabel Y 420. Yang kelima, variabel X 70, variabel Y 390. 6, variabel X 50, variabel Y 250. 7, variabel X 80, variabel Y 410. 8, variabel X 100, variabel Y 520. Pertanyaannya, A. Tentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya. B. Uji regresi yang dihasilkan dengan uji 1. Masuk pada penyelesaian. Nomor 1, kita masukkan variabel X dan Y pada tabel di atas, dan untuk menentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya, yaitu ditambahkan 3 kolom di mana X kuadrat, Y kuadrat, XI dan YI. Untuk mendapatkan X kuadrat, kita kalikan 60 kali 60, hasilnya 3600. Y2 pun demikian, 300 kali 300, hasilnya 90.000. XI, YI kita kalikan X kali Y, yaitu 60 kali 300, hasilnya 18.000. Berikut nomor 2 pun demikian, 3 hingga nomor 8. Dan untuk menambahkan jumlah, kita jumlahkan variabel X, jumlahkan dari 60 tambah 90 tambah 30, 80, 70 dan seterusnya, hasilnya 560. Variabel Y pun demikian, jumlahkan ke bawah, maka dapat hasilnya. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus sama dengan beta sama dengan N dalam kurung sigma XI YI kurang sigma XI YI, N sigma X2 kurang sigma XI 2I, sama dengan 8 kali 225.700 kurang 560 kali 2960, sama dengan 8 kali 42.800 kurang 560 kali 2, hasilnya
2139. Koefisien regresi A ditentukan dengan menggunakan rumus sama dengan 2 sigma Y sigma XI dalam kurung I kurang sigma XI dalam kurung sigma XI YI A sama dengan N sigma XI 2 kurang sigma XI kali 2 sama dengan 2960 kali 42.800 kurang 560 kali 225.700 sama dengan 42. 3 kali 42.800 kurang 560 sama dengan 10.278. Yang berikut B, regresi hasil uji T menggunakan uji T dua awal. H0 akan diterima jika positif lebih besar, atau berarti HI diterima H0 dan dilewatkan jika INT lebih kecil T, berarti HI ditolak menentukan atau menggunakan uji T. Maka diperoleh nilai T sama dengan 2,417. Baik, kita lanjut pada nomor 2. Data hasil pengukuran densitas rata-rata autoradiogram yang merepresentasikan akumulasi fosfor pada ketinggian daun tanaman bayam adalah sebagai berikut. Nomor 1, tinggi daun atau dalam sentimeter. Nomor 1, 5,7, densitas rata-ratanya 2,260. Yang kedua, 8,7, tinggi daunnya, densitas rata-rata 2,172. Yang ketiga, 10,8 daun, tinggi daunnya, densitas rata-rata 2,128. Nomor 4 dan seterusnya hingga nomor 8. Pertanyaan yang pertama, tentukanlah persamaan regresi dan plot data tabel tersebut pada grafik. B, tentukanlah koefisien determinasi. C, tentukanlah hipotesis yang sesuai dan lakukan uji signifikansi dengan uji T. D, berikan interpretasi untuk pertanyaan A, B, dan C. Kita lanjut pada penyelesaiannya. Diketahui tabel X, tabel Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Kita langsung saja pada bagian A, menentukan regresi. A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat sama dengan 16
kali 1992 kita menghitung, memasukkan angka-angka yang berada dalam tabel tersebut. Misalkan sigma Y kita masukkan 16,806, bagian B juga sama. Yang berikut menentukan koefisien determinasi. Rumusnya N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma XY kuadrat per N kali sigma X kuadrat kurang sigma kuadrat N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat maka masukkan nilai pada tabel di atas lalu memperoleh hasil 52,8087,127. Yang berikut plot atau data diagram. Lihat pada diagram tersebut. Dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kita lanjut pada bagian C, hipotesis uji T. Regresi uji T menggunakan uji T dua arah akan ditolak jika T lebih besar atau T lebih kecil. Berarti HI diterima. H0 akan diterima jika H0 atau lebih besar, berarti ditolak. Signifikan untuk A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Dengan tabel UJT untuk tarif signifikan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. DT sama dengan 6 atau UJT-nya. Yang berikut interpretasi A, B, dan C. Nilai A sama dengan 12,80, artinya ketika nilai pada variabel independen X sama dengan 0, maka nilai akhir A adalah 12,80. Nilai B sama dengan 2,91, artinya ketika nilai pada variabel independen X sama dengan 0, maka nilai akhir A adalah 2,91. Baik, kita lanjut pada tugas mengelola data regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang
diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Dapat kita lihat pada tabel, siswa terdiri dari 10 IKI atau X2, tingkat kehadiran dalam persen atau X1, nilai UAS. Teman-teman, kita dapat lihat pada tabel kan sudah ada di mana yang pertama X2 110, tingkat kehadiran atau X1 60, nilai UAS atau Y 65. Yang kedua hingga ke 10 sudah terdaftar, dapat kita lihat pada tabel berikut. Baik, kita lanjut pada penyelesaian, yaitu yang pertama summary output. Regression statistik multiplier 0,9337. Nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y bisa dilihat dari multiplier sama dengan 0,9337, termasuk dalam kategori sangat kuat. R-score 0,8719, adjusted R-score 0,8353, standar error 4,3459, observation 10. Nilai koefisien determinasi 0,8353 atau 83,53%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 83,53%, sisanya dipengaruhi oleh aktor lain. Baik, keterangan kategori korelasi 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Kalau 0,20 sampai 0,399 rendah. 0,40 sampai 0,599 sedang. 0,60 sampai 0,799 kuat. 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Baik, kita lanjut pada ANOVA. Yang pertama regression residual total. Dapat kita lihat pada tabel regression 2 DF2 SS 899,891 MS 449,9455 F 23,823 signifies F 0,0007 adalah hasil output. Residual pun demikian 7 dan total. Lanjut intercepts X variabel 1, X variabel 2 dapat dilihat pada tabel. Koefisien standar error T stat P value lower 95%, upper 95%, lower 95,0%, upper 95,0%. Lanjut, Y sama dengan 3,05 kurang 0,03 X1 tambah 0,737 X2 atau persamaan regresi berganda.
pada uji T dapat dilakukan. Yang pertama, variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y dikarenakan P value X variabel 1 lebih besar alfa atau 0,8806 lebih besar 0,05. 2. Variabel X2 signifikan mempengaruhi Y dikarenakan P value X variabel 2 lebih kecil alfa atau 0,0002 lebih kecil 0,05. Persamaan regresi dapat dilihat dari hasil akhir output pada tabel coefficient, di mana kita melihat intercept X variabel 1 dan X variabel 2. Maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan 23,05 kurang 0,03 X1 tambah 0,737 X2. Artinya ketika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 23,05. Kemudian jika X1 meningkat sebesar 1, maka Y akan menurun sebesar minus 0,0343, dan apabila X2 meningkat sebesar 1, maka Y juga akan meningkat sebesar 0,7372. Baik, sekian dari presentasi saya.